Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Gustina Boru Pandiangan, kelas AK 6J, NIM 1805084023. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Saya akan menjelaskan materi kombinasi bisnis dengan dosen pengampu Rizky Syaputra SE MSc CPA. Apa motivasi dilakukannya kombinasi bisnis? Perusahaan melakukan kombinasi bisnis dengan tujuan dan motivasi. Motivasi umum dalam melakukan kombinasi bisnis adalah ingin agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan berkembang. Beberapa motivasi spesifik kombinasi bisnis antara lain: 1. Menjadikan entitas lebih besar. 2. Menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. 3. Mensinergikan sumber daya yang dimiliki. 4. Kompensasi yang diterima manajemen terkadang terkait dengan ukuran perusahaan. Apa keuntungan kombinasi bisnis? Diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat sebelum melakukan kombinasi bisnis. Keuntungan kombinasi bisnis tercipta karena entitas mampu menghasilkan sinergi dalam kombinasi bisnis tersebut. Sehingga jika nilai entitas sebelum bergabung 5 dan 3, maka hasil kombinasi bisnis harus mampu menghasilkan lebih dari 8. Pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengembangan bisnis secara internal dapat dilakukan melalui kombinasi bisnis internal atau sering disebut sebagai restrukturasi pengendalian. Pengembangan bisnis secara eksternal dilakukan dengan membeli atau mengakuisisi entitas lain di luar entitasnya. Jenis kombinasi bisnis: 1. Strategi bisnis. 2. Bentuk entitas. 3. Metode akuntansi. Pertama, strategi bisnis. Kombinasi bisnis dapat dilakukan dari aspek strategis perusahaan. Pengembangan usaha dapat dilakukan secara integrasi, vertikal, horizontal, dan konglomerasi. A. Integrasi vertikal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan termasuk entitas dapat melakukan akuisisi hilir dengan melakukan akuisisi pada jalan distribusi. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. B. Integrasi horizontal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Contohnya ada di bawah ini. D. Integrasi konglomerasi adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Hasil dari integrasi akan terbentuk perusahaan konglomerat, yaitu grup usaha dengan berbagai produk yang dihasilkan dan bergerak dalam beberapa industri yang berbeda. Contohnya, gambarnya ada di bawah ini. A. Merger. Statutory merger adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya diambil oleh pihak yang mengakuisisi. Dalam merger harus ada pihak yang dibubarkan dan pihak yang tetap berdiri untuk menerima aset dari pihak yang dibubarkan. Dapat dilihat dari bagian yang di bawah ini. Ada beberapa bank, yaitu adalah Bank Danamon, Bank Tiara, Bank Rama, Tamara, Nusa Internasional, Bank Posnas Nusantara, Jaya Bank Internasional, dan Bank Rasid Salim Internasional. Mereka itu merger ke Bank Danamon. Jadi Bank Danamon itu tetap ada, tetapi bank-bank yang lain itu merger bersatu ke Danamon. Jadi namanya satu Danamon dia. B. Konsolidasi atau statutory consolidation adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Entitas baru dibentuk dengan mengambil alih semua aset dan liabilitas dan entitas yang bergabung yang telah dibubarkan. Dapat kita lihat pada contoh bagian di bawah ini, perusahaan A ditambah perusahaan B menghasilkan perusahaan C. Ini adalah contoh konsolidasi, yaitu terdiri dari Exim Bank, Bapindo, dan Doni. Dia bersatu membuat entitas baru yang dinamakan Bank Mandiri.
C. Akuisisi atau stock acquisition adalah kombinasi bisnis dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Dapat kita lihat dari bagan di bawah ini, perusahaan A ditambah perusahaan B menjadi perusahaan A ditambah B. Gambar ini adalah contoh akuisisi perusahaan Facebook dengan WhatsApp. 3. Metode akuntansi. Jenis kombinasi bisnis dapat dilihat dari sudut pandang akuntansi. Ada 2 metode yang dikenal dalam kombinasi bisnis, yaitu A. Metode pooling of interest, B. Metode purchase. A. Metode pooling of interest. Metode ini dasar pencatatannya adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. Metode penyatuan kepentingan tidak diperkenankan dalam kombinasi bisnis entitas pengendalian seperti dalam PSAK 38. B. Metode purchase. Dalam metode ini dasar pencatatannya adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentuk entitas baru, sehingga dilakukan penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung. Identifikasi kombinasi bisnis. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Di antaranya, 1. Entitas yang mengalihkan kas atau aset menimbulkan liabilitas. 2. Menerbitkan ekuitas atau reverse asset acquisition atau penerbit akuisisi. 3. Ukuran relatif yang signifikan lebih besar. 4. Berinisiatif telah ada sebelum kombinasi. Alasan kombinasi bisnis. Pertama, penghematan biaya. Kedua, mengurangi resiko. Ketiga, mengurangi penundaan beroperasi perusahaan. Keempat, menghindari pengambilan oleh perusahaan lain. Kelima, memperoleh aset tidak berwujud. Goodwill adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Untuk akuisisi aset dan liabilitas, goodwill diakui dalam laporan keuangan pihak pengakuisisi. Sedangkan pada akuisisi diakui terlebih dahulu dalam saldo investasi. Pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Transaksi kombinasi bisnis secara umum dapat dikategorikan transaksi berikut. 1. Entitas yang diakuisisi menjual aset bersih dan dibubarkan. Kedua, entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas tidak dibubarkan. Ketiga, entitas yang diakuisisi menjual aset namun entitas tidak dibubarkan. Keempat, entitas yang mengakuisisi menerima aset dan entitas yang tidak dibubarkan. 5. Entitas mengakuisisi kepemilikan entitas lain dan entitas tersebut tidak dibubarkan. Kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan. 1. Pihak yang diakuisisi membeli kembali sahamnya dari pihak lain sehingga pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Kedua, hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi pengakuisisian untuk mengendalikan. Ketiga, pengakuisisian dari yang diakuisisi sepakat untuk mengombinasikan bisnis dengan kontrak semata. Terima kasih atas kesabaran kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan, baik pun dalam perkataan saya dalam mengerjakan ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.